Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita memuji Tuhan Allah Tritunggal yang telah mempersatukan kita di minggu keempat setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun hidup kita di dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Marilah kita memuji dan memuliakannya atas segala kemurahannya. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan hanya Allah saja yang memberkati hidup kita. Karena itu, hendaklah hidup kita ini menjadi berkat terhadap bagi dunia ini. Itu sebabnya dikatakan, diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan terputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang yang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi. Bersyukur hatiku memuji kasih-Mu, ya Tuhanku. Kau berikan jalanku di dalam Putra-Mu ke rumah-Mu. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu keempat setelah Trinitatis ini adalah titah kelima sampai titah ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada orang yang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, setelah beberapa bulan kami harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah. Sekarang kami telah memasuki suatu tatanan yang baru, yang disebut dengan New Normal Life. Itu artinya bahwa kami sudah menjalani kehidupan kami sehari-hari seperti biasanya. Tetapi kami juga harus hati-hati menjalani hidup kami, sebab COVID-19 belumlah sepenuhnya selesai dari kehidupan kami. Karena itu, dari kerendahan hati yang terdalam, datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu, supaya Engkau berkenan menyertai kami menjalani hidup kami. Janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami, supaya kami hidup di dalam pengharapan dan keyakinan hanya di dalam Engkau. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menyertai kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang telah memberikan kepada kami banyak berkat di dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan rasa syukur. Semuanya itu adalah hanya karena pengasihan-Mu kepada kami, sebagaimana Engkau telah melakukan kepada hamba-Mu Abraham. Engkau telah memanggilnya keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, yang penuh dengan berkat-Mu. Memberkati Abraham supaya menjadi berkat kepada yang lain. Tetapi Tuhan, sering sekali di dalam kehidupan kami ini, kami tidak menjadi berkat kepada yang lain. Sebaliknya justru menjadi sumber masalah bagi keluarga, masyarakat, dan segala makhluk. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu. Janganlah buang kami dari hadapan-Mu. Jadikanlah kami menjadi berkat kepada segala makhluk. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal dari Tuhan. Janjikan bagi setiap orang yang percaya anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu keempat setelah Trinitatis ini tertulis dalam Roma pasal 15, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat ke-13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa, dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita dengarkan warta jemaat gereja kita pada hari Minggu ini. Yang pertama, warta yang beragam. Nama minggu. Nama minggu hari Minggu ini, hari Minggu keempat setelah Trinitatis. Topik minggu adalah diberkati untuk menjadi berkat. B. Persekutuan doa lingkungan dan ibadah minggu, sehubungan dengan surat penggembalaan yang ke-9, yaitu mengenai pandemik COVID-19 yang masih mewabah saat ini, baik di negeri kita maupun di dunia. Oleh karena itu, persekutuan doa lingkungan dan ibadah minggu masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing sampai dengan tanggal 11 Juli 2020. C. Jemaat yang baru. Mulai hari ini telah menjadi jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga Bapak Ricardo Alvensius Sagala, Ibu Elisa Donda Borusiagian, anak jemaat yang menerima pemberkatan nikah pada tanggal 14 Februari 2020. Alamat Jalan Nusa Indah, Gang Mawar, nomor 16, masuk sektor 4E. Majelis menyampaikan selamat datang. D. Pelantikan pengurus seksi strip kategorial periode 2020-2022. Sehubungan dengan terlaksananya pelantikan fungsionaris periode 2020 sampai dengan 2022, dan juga Dewan telah melaksanakan pemilihan pengurus di tiap seksi kategorial. Oleh karena itu, Huria akan melaksanakan acara ibadah khusus pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2020 mulai pukul 10 WIB, yaitu acara pelantikan pengurus seksi kategorial periode 2020 sampai dengan 2022 yang dihadiri oleh semua perhalado dengan syarat pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Daftar nama pengurus seksi kategorial dapat dibaca di warta cetak. Yang kedua, selengkapnya warta yang tidak dibacakan saat ini dapat kita lihat di warta yang kami kirim melalui WhatsApp group masing-masing sektor. Demikianlah warta jemaat. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Allah Bapa, yang telah memberkati, memelihara kehidupan kami Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan telah melayakkan kami Tuhan melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami yang kami lakukan masih di rumah kami masing-masing, Tuhan layakkan menjadi pujian yang layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami bawakan kerinduan kami Tuhan untuk segera beribadah di gereja-Mu di waktu yang tidak lama lagi. Kiranya Tuhan memampukan kami Tuhan memelihara hidup kami
agar kami beroleh penyertaan Tuhan dan kami jauh dari sakit penyakit dan pandemi COVID-19 segera berlalu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jika saat ini kami telah membacakan warta jemaat-Mu, biarlah Tuhan seluruh program gerejamu, segala rencana-rencana gerejamu, termasuk pelantikan pengurus-pengurus seksi, biarlah Tuhan berkati Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang terbaik akan terlaksana demi program gerejamu Tuhan, khususnya pembangunan gedung sekolah minggu yang masih berlangsung Tuhan. Mari Tuhan berkati agar dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa akan jemaat baru yang telah menjadi jemaat baru di gerejamu. Berkati Tuhan, biarlah jemaat ini menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami Tuhan. Saat ini kami telah memasuki new normal life Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, memberikan kebijaksanaan menghadapi situasi itu ya Tuhan. Biarlah kami beroleh perlindungan Tuhan, agar kami jauh dari sakit penyakit, dari yang mengganggu kehidupan kami, agar kami bersuka cita menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, mampukan kami, berikan roh kebijaksanaan dari Tuhan untuk kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan, dan memahami itu Tuhan, menjadi pegangan hidup kami di dalam menjalani hidup kami Tuhan. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan mampukan, Tuhan berikan kebijaksanaan melalui Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan tersampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang selalu berbuat dosa dan kesalahan. Ampunkan kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu keempat setelah Trinitatis
yaitu yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat 9 dengan topik diberkati untuk menjadi berkat. Kami akan membacanya, demikianlah firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada sebuah lagu dalam Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1. Demikian dikatakan dalam nyanyian itu, tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Melalui lirik lagu Kidung Jemaat itu, demikianlah yang disampaikan melalui firman ini, di mana Allah berjumpa dengan Abraham. Allah memanggil Abram sebagai alat Tuhan untuk pergi ke tanah yang akan dijanjikan oleh Allah kepada Abram. Salah satu hal yang menarik yang boleh kita lihat di sini, menurut tradisi di dalam Perjanjian Lama, bahwa perjumpaan antara Allah dengan Abram tidak pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan, yaitu di zaman Abram ini di Ur Kasdim, bahwa tidak pernah orang boleh berbicara dengan Allah
yang hidup itu, karena Allah yang diimani oleh agama daripada Abram dengan ayahnya Tera adalah mereka menyembah kepada berhala atau ilah-ilah lain. Lalu boleh kita lihat di sini, saudara-saudara, hal sangat jarang di mana Allah yang mereka percayai, yang selama ini tidak bisa berbicara, yang selama ini tidak bisa berkata-kata, berjumpa dengan manusia, tetapi pengalaman yang dialami oleh Abram, tidak ada Allah yang selama ini mereka imani, yaitu dewa-dewa berhala. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Allah yang hidup itu, maka iman Abram diteguhkan. Allah berpesan agar kiranya Abram meninggalkan negerinya, meninggalkan kampung halamannya, untuk pergi melakukan misi panggilan Allah kepada Abram. Dalam lirik lagu Kidung Jemaat itu, nyatalah apa yang dialami oleh Abram, penunjukan pemanggilan daripada Tuhan Allah kepada Abram. Dia tidak tahu kemana Abram akan pergi, ke negeri mana Tuhan akan menunjukkan kepada dia jalan untuk melanjutkan misi daripada Allah itu. Tetapi Abram di sini memiliki iman yang teguh, memiliki kepercayaan yang teguh kepada Allah yang hidup itu. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kepada Abram yaitu kehidupan melalui pekerjaan dan pelayanan Abram, di mana Allah mengutus dia kepada suatu tempat atau negeri yang tidak ia ketahui. Saudara-saudara, setiap orang pasti merindukan agar hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tak jarang Bapak Ibu saudara-saudara orang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita berkat-Nya. Kita selalu berdoa dalam kehidupan kita, Tuhan berkatilah hidupku. Tetapi jarang orang berdoa melalui doanya mengatakan, Tuhan berkatilah aku supaya melalui aku menjadi berkat bagi orang lain. Lebih banyak orang terfokus dalam doanya memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati hidupnya, agar Tuhan memberikan kelimpahan di dalam kehidupannya. Jarang orang berdoa kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan lewat doanya, berkati aku Tuhan, supaya melalui lewat aku menjadi berkat bagi orang lain. Memang doa kita lebih masih banyak doa-doa secara person atau doa secara individu. Saudara-saudara, itulah pengalaman pergumulan kita. Kita menganggap jika Tuhan memberikan kepada kita berkat yang berkelimpahan, kekayaan yang berkelimpahan, kita mengatakan itu adalah merupakan berkat Tuhan. Tetapi di sini saudara-saudara, berkat itu bukan hanya ketika kita menerima yaitu kekayaan. Berkat itu bukan berarti yang menjadi tolak ukurnya kita naik pangkat dan jabatan, harta yang melimpah, kesuksesan yang diraih. Walaupun itu sebenarnya benar saudara-saudara, tetapi bagaimanakah berkat
itu yang kita pahami, ketika kita mau menerima berkat itu, kita juga harus mengembalikan berkat itu menjadi berkat bagi orang lain dan sesama kita. Saudara-saudara, orang yang diberkati sangat membutuhkan proses yang begitu cukup panjang. Tidak semudah yang kita pahami berkat itu mengalir dan datang. Dalam firman ini Allah memberkati Abram supaya dia juga menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam ayat ini dikatakan, saudara-saudara, aku memberkati engkau dan engkau menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, menurut catatan Alkitab, kalau kita lihat di ayat 5, sebenarnya saudara-saudara, Abram ini bukanlah orang yang hidupnya orang yang biasa-biasa. Abram ini, menurut di ayat 5 dalam Alkitab, Abram ini memiliki harta benda yang cukup banyak. Jadi Abram ini adalah orang di zaman itu, di negerinya di Ur Kasdim, dan ayahnya Terah. Keluarga Abram adalah keluarga yang memiliki kekayaan yang begitu cukup banyak. Ternaknya yang begitu cukup banyak. Tetapi saudara-saudara, ketika dia berjumpa dengan Allah, maka Allah mengutus dia. Dia tidak memikirkan bahwa Tuhan berencana dalam kehidupan Abram, walaupun ke negeri mana yang Tuhan tunjukkan, dia tidak bertanya kepada Tuhan, tetapi Abram yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat Abram menderita dan sengsara. Dalam catatan kalau kita lihat saudara-saudara di ayat 5 itu, sebenarnya Abram ini adalah dari golongan keluarga yang kaya raya. Tetapi dia mau diutus dan dipanggil oleh Tuhan menjadi berkat. Tuhan mengutus dia menjadi berkat juga bagi orang lain. Abram tidak mau hidupnya dalam zona aman. Walaupun keluarganya, ayahnya Terah adalah dari golongan keluarga yang berada, yang cukup, yang kaya, tetapi Abram tidak mau hidupnya dalam zona aman. Orang saat ini, saudara-saudara, jika dia memiliki berkelimpahan, dia pasti akan hidup dalam zona aman. Tetapi Abram di sini, dia tidak mau hidup dalam zona aman, tetapi dia mau menerima panggilan Tuhan. Dia mau pergi dan tunduk dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, secara logika manusia, apakah ada orang yang mau pergi, yang mau ikut, yang mau dipanggil ke suatu tempat tujuan yang belum ia ketahui? Tetapi Abram di sini, dia tidak mau hidup dalam zona aman. Dia tidak hanya melihat situasi keadaan orang tuanya Terah yang memiliki kekayaan yang begitu banyak, tetapi dia mau meninggalkan itu. Kalau kita lihat di ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah. Jadi artinya di situ, pergilah. Abram harus bersedia meninggalkan, yaitu leluhurnya. Abram harus bersedia meninggalkan ayahnya Terah. Abram harus mau meninggalkan, yaitu semarganya, satu darah, untuk mau menepati dan menggenapi janji Allah itu. Saudara-saudara, secara jujur, jika peristiwa ini saya katakan diperhadapkan kepada kita, hampir semua orang tidak akan mungkin mau pergi kepada suatu tujuan atau ke suatu negeri yang belum kita ketahui. Tetapi melalui pengalaman daripada Abram di sini, dia mau pergi dan meninggalkan ayahnya. Dia tidak mau hidup dalam zona aman, tetapi dia meyakini ada rancangan Tuhan,
ada rencana Tuhan kepada Abram, yaitu supaya lewat Abram semakin banyak orang yang terberkati. Abram merupakan orang yang tidak mudah putus asa. Abram mengambil suatu kepastian dan keputusan. Abram adalah sesosok tokoh dalam Alkitab ini yang tidak mudah menyerah, tetapi dia memiliki pendirian yang teguh. Dia tidak terombang-ambing, tetapi dia yakin kalau sudah Tuhan berkata, kalau sudah Tuhan memilih seseorang, maka siapapun tidak akan mampu menolak panggilan Tuhan dalam dirinya. Saudara-saudara, hal yang menarik boleh kita lihat dari sisi kehidupan Abram, yang dahulu dia tinggal dalam, kembali saya katakan, tinggal dalam zona nyaman bersama dengan orang tuanya yang memiliki kekayaan yang begitu cukup banyak, tetapi dia harus keluar meninggalkan semuanya. Bukan hanya zona nyaman karena berlimpah harta, tetapi Abram harus keluar dari penyembahan berhala karena situasi di tengah-tengah negeri di Ur Kasdim pada saat itu banyak di tengah-tengah daripada warga pada saat itu, dan bahkan ayahnya Tera menyembah kepada dewa-dewa ataupun kepada berhala-berhala. Dia mau keluar dari zona itu. Dia mau melepaskan, yaitu yang selama ini dia imani kepada berhala-berhala, tetapi dia mau pergi melepaskan itu menuju kepada satu tujuan kehidupan yang baru. Jadi kata pergilah itu sama dengan kata meninggalkan kebiasaan hidupnya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Abraham memiliki kepatuhan atas suruhan Tuhan kemana ia harus pergi. Saudara-saudara, saat ini tidak mungkin ada orang yang mau pergi ke suatu tempat yang belum pernah ia temui, belum pernah ia kunjungi. Tetapi kita lihat di sini karena keteguhan hati daripada Abraham, dia mau tunduk dan taat kepada Allah. Saudara-saudara, sering kita merasa sangat sulit memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sering kita sangat sulit memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini disebabkan karena iman kita masih kurang dan belum beriman seperti Abram. Terkadang kita masih ragu apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan telah menempatkan kepada kita sukacita. Tuhan telah merancangkan yaitu kehidupan kita. Tetapi terkadang manusia itu sangat sulit memahami rencana Tuhan dalam hidupnya karena imannya masih kurang, karena belum memiliki kepercayaan yang penuh seperti pengalaman daripada Abram di sini. Saudara-saudara, sebenarnya rancangan Tuhan itu tidak pernah menyulitkan kita jika kita memahami betul apa maksud dan tujuan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang sering terkadang Bapak Ibu, kita selalu memaksakan kehendak kita. Kita selalu menerapkan apa yang kita inginkan sehingga kita lupa bahwa Tuhan memiliki rencana yang terindah dalam hidup kita. Karena disitulah kelemahan daripada sisi kemanusiaan kita itu sendiri. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara, karena Abraham adalah merupakan orang yang taat dan setia kepada Allah, Tuhan menganugerahkan kepada Abraham yaitu membuat namanya masyhur. Abraham menjadi seorang tokoh yang sangat terkenal. Abraham menjadi orang yang terberkati, dan bahkan Allah memberikan kepada dia yaitu menjadi bapa atas segala bangsa. Abraham harus keluar dari zona amannya, harus keluar dari kampung halamannya, dari negerinya, harus meninggalkan seluruh keluarganya,
harus meninggalkan apa yang ia miliki selama ini. Lalu Allah memberkati dia dan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu Allah berkata, aku memberkati orang yang memberkati engkau. Artinya saudara-saudara, pada prinsipnya orang yang baik kepada kita akan membuahkan hasil yang baik. Pasti akan menerima berkatnya juga. Jika kita mau menolong orang, yakinlah pasti akan menerima dan membuahkan kebaikan juga yang akan kita tuai. Bukan sekarang kita menerimanya, bukan esok, tetapi pasti ada suatu saat, ada suatu masa Tuhan akan menunjukkan, yaitu berkatnya yang kita terima. Lalu saudara-saudara, Allah juga menyampaikan kepada Abraham, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Orang yang mengutuk atau mencelakai Abraham akan menerima hukuman. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Aku akan mengutuk kepada orang yang mengutuk engkau. Setiap orang yang mau mengutuk, setiap orang yang mau menghina, setiap orang yang mengecam orang lain, apalagi sampai mengutuk hamba Tuhan, akan pasti Tuhan balaskan. Saudara-saudara, maaf kalau saya sampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian, jauhkanlah sikap yang saling mengutuk, jauhkanlah sikap yang saling menfitnah, jauhkanlah sikap yang menghukumi, menyalahkan orang lain. Apalagi saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, bukan karena saya pendeta saudara-saudara, bukan karena saya hamba Tuhan, tetapi banyak orang berbicara kasar, banyak orang saat ini mengutuk, banyak saat ini orang-orang Kristen, jemaat Tuhan melakukan demonstrasi, menurunkan dari mimbar sampai jubah harus koyak. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Bukan saya karena saya ini adalah seorang pendeta, tetapi terkadang di tengah-tengah orang Kristen, terkadang di tengah-tengah jemaat, ada sampai mengutuk orang lain dan bahkan mengutuk hamba Tuhan, memfitnah, demonstrasi, dan hal-hal lainnya. Tetapi ingatlah seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham, aku akan mengutuk kepada orang yang mengutuk engkau. Aku akan menghukum. Jadi saudara-saudara, jauhkan sikap atau karakter yang mengutuk. Jauhkan sikap yang mau menfitnah. Tetapi saudara-saudara, perlakukanlah manusia, perlakukanlah hamba Tuhan, walaupun ada juga orang atau bahkan hamba Tuhan yang kurang pas di hati para jemaat. Bukan berarti harus semena-mena berbuat dan berlaku kasar. Ingatkan, tegur dia penuh dengan cinta kasih, karena tidak semua orang saudara-saudara sempurna. Tidak semua orang di tengah-tengah dunia ini dan bahkan hamba Tuhan juga sempurna. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan saling mengingatkan, harus saling menegur. Itulah orang-orang Kristen yang memiliki pertumbuhan iman spiritual yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Jauhkan sikap mengutuk, karena Tuhan juga akan mengutuk, menghukum orang-orang yang melakukan hal demikian. Berbuat baiklah kepada siapapun, agar engkau menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menjauhkan sikap mencela. Kita harus menjauhkan sikap saling, yaitu menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya. Tetapi mari kita saling menopang, saling memberi, saling mengingatkan, saling mengasihi, dan jauhkan saling mengutuk dan mencela orang-orang lain. Itu yang dialami oleh Abraham ketika orang-orang Israel ditangkap oleh orang-orang Mesir. Kita lihat di sana Allah tidak membiarkan orang Israel diperhamba di Mesir. Allah tidak membiarkan orang-orang Israel
tetapi Allah menyelamatkan orang-orang Israel. Demikianlah di tengah-tengah orang-orang Kristen, Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan menopang kita. Jika ada pun orang yang mengutuk kita sebagai orang Kristen, mencela kita, menghina kita, tetapi ingatlah bahwa janji Tuhan akan menghukum dan mengutuk orang-orang yang mengutuk yang percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menjadi berkat bagi orang lain? Yang pertama, jangan genggam erat berkat itu. Bagaimana menjadi berkat bagi orang lain? Yang pertama, jangan genggam erat berkat itu, tetapi hendaklah mau berbagi berkat itu dengan orang lain. Alkitab menyampaikan dan berkata kepada kita bahwa ada orang yang menggenggam erat berkat itu hanya bagi dirinya sendiri. Dan orang-orang yang hidupnya dengan cara demikian mengalami kesia-siaan, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan engkau menggenggam berkat itu hanya untuk dirimu sendiri, tetapi Tuhan memakai saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain, mau berbagi dengan orang lain. Saudara-saudara, bisa saja Tuhan memakai saudara, memakai kekayaan saudara untuk mau menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada kata sia-sia jika kita mau berbuat baik kepada orang lain. Atau bahkan saudara-saudara, mungkin ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang Tuhan pakai, yang engkau miliki, hidupmu, kekayaanmu menjadi jalan bagi orang lain, membantu orang-orang lemah, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Saudara-saudara, zaman sekarang ini banyak orang yang risih untuk bergaul dengan orang kaya. Tetapi kalau saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau boleh banyaklah bergaul dengan orang-orang kaya. Karena apa? Karena mungkin lewat mereka Tuhan pakai untuk membantu orang-orang yang lemah. Mau memberi untuk gerejanya, bisa menjadi berkat bagi siapapun. Jadi jika engkau menerima berkat, jangan engkau genggam erat berkat itu untuk dirimu sendiri, tetapi jadikan dirimu menjadi berkat untuk orang lain. Lalu jangan engkau memberikan berkat itu dengan setengah hati, tetapi berikanlah itu dengan tulus hati. Berikanlah dengan cinta kasih. Karena apa? Karena apa yang engkau miliki, mungkin apa yang engkau miliki itu, kekayaan atau apapun itu, menjadi alat Tuhan. Mungkin saudara-saudara dipakai oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, menjadi alatnya, supaya menjadi berkat bagi siapapun. Saudara-saudara, melalui Abraham dipanggil, melalui dia banyak orang yang menerima berkat. Abraham dalam hidupnya tidak merasa hidup dalam zona aman, tetapi dia memberikan sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Jadilah berkat untuk orang lain, mengasihi dan memberi jangan hanya setengah hati, karena itu tidak menjadi berkat jika kita mau memberi dengan bersungut-sungut ataupun karena paksaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pengalaman Abraham di sini, ketika dia diberkati oleh Tuhan, ketika dia menempati satu tempat, dia tidak lupa untuk membangun mezbah Tuhan. Ketika dia mau menerima berkat Tuhan, dia tidak lupa membangun yaitu rumah Tuhan. Demikian juga pengalaman rohani orang-orang Kristen. Ketika dia menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan, dia tidak lupa akan gerejanya. Dia tidak lupa akan perjumpaannya dengan Tuhan. Dia tidak lupa dengan yaitu yang namanya tempat di mana dia menerima firman Tuhan. Itulah yang dialami oleh Abraham dalam firman ini. Dia selalu mengingat ketika Tuhan memberikan berkatnya, dia membangun mezbah Tuhan. Dia memuji kebesaran nama Tuhan. Dan pengalaman orang-orang Kristen juga demikian, saudara-saudara, Bapak Ibu.
ketika kita menerima berkat Tuhan itu, kita juga harus mengingat gereja, tempat Tuhan memberikan yang terbaik demi kemuliaan namanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjadi berkat. Berikanlah hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang engkau miliki, biarlah itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan mau hidup kita selalu pada situasi zona aman. Tetapi marilah kita dipanggil oleh Tuhan. Marilah semua orang-orang Kristen, Tuhan memakai saudara-saudara. Dan bahkan bisa saja yang saudara punya menjadi alat Tuhan. Bisa saja apa yang saudara punya menjadi berbagi dengan orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, maulah menjadi berkat di tengah-tengah kehidupanmu dan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di surga atas firman Tuhan yang boleh menyapa kami pada hari ini di minggu ini. Jadikan kami Tuhan menjadi teladan seperti Abram yang setia, yang taat kepadamu. Engkau memanggil dia ya Tuhan. Engkau memakai dia ya Tuhan untuk menjalankan satu misi, yaitu menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, jadikanlah kami menjadi berkat bukan hanya untuk diri kami, tetapi ketika kami menerima berkat itu, kami juga mau menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga Tuhan, melalui pengalaman iman kami yang telah disampaikan melalui firman Tuhan lewat Abram, pakailah kami Tuhan, lewat panggilan kami Tuhan, agar kiranya namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan datang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Demikianlah ibadah video streaming yang telah berlangsung. Kiranya Jemaat HKBP Tanjung Sari diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.